Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamatu lingunalatai, salam sawujud karending malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, 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 horas! Dewan juri yang terhormat, penyelenggara lomba, serta peserta lomba yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Tim Bononi Raja, Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Kami beranggotakan 3 orang, dengan saya Desi Hutagalung dan rekan saya Ica Florentika Sagala. Saya Ruth Catherine Situmora. A few moments later. Hadirin yang kami hormati, opini yang kami ambil yaitu mengulas tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai payung hukum yang menjamin hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang menyeluruh di Indonesia. Ibarat mercusuar di tengah gelombang ketidakadilan, Undang-Undang TPKS ini menjadi cahaya harapan bagi mereka yang selama ini dalam trauma dan ketakutan. Kekerasan seksual masih menjadi luka sosial yang terus mengana di tubuh bangsa Indonesia. Kasus-kasusnya seolah tak pernah berhenti, menyusup di berbagai ruang kehidupan, dari lingkup rumah tangga hingga ruang publik. Ironisnya, di balik jaminan konstitusi atas rasa aman dan martabat manusia, perlindungan hukum terhadap korban masih berjalan tertatih. Negara memang telah menjanjikan perlindungan bagi setiap warga, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam praktiknya, hak korban seringkali terpinggirkan oleh prosedur hukum yang kaku dan berbelit. Perlindungan terhadap pelaku seringkali lebih jelas, sementara korban dibiarkan berjuang sendiri dalam senyap. Ketimpangan ini mencerminkan penyimpangan terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum semestinya menjadi payung bagi semua, bukan pedang bagi sebagian. Nilai kemanusiaan sebagai roh Pancasila seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan hukum di negeri ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar di berbagai peraturan seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali kita sebut sebagai PKDRT. Namun, aturan-aturan tersebut belum menyentuh akar persoalan dan belum sepenuhnya berpihak pada korban. Maka, kehadiran Undang-Undang TPKS ibarat di tengah padang panjang perjuangan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Maka, melalui opini yang kami angkat ini, kami ingin menyoroti bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang TPKS dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata, sekaligus menegaskan bahwa hukum sejatinya harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. A few moments later. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban dan fokus pada 3 pernyataan kritis. Yang pertama, sejauh mana efektivitas penerapannya dalam menjamin perlindungan dan pemulihan terhadap korban, dan yang kedua, apakah mencerminkan prinsip keadilan konstitusional dan nilai Pancasila, serta yang ketiga, hambatan apa yang masih dihadapi dalam implementasinya. Landasan normatif kekuatan Undang-Undang TPKS. Yang pertama,
tertulis di pasal 67 sampai dengan pasal 70 menjamin hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan restitusi. Dan yang kedua, selaras dengan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang hak perlindungan diri dan martabat. Dan yang ketiga, paradigma baru dari hukuman pelaku menuju pemulihan korban. Dan yang keempat, pendekatan humanis. Problematik implementasi. Yang pertama ada hambatan yuridis, dan yang kedua hambatan sosial serta budaya, dan yang ketiga hambatan struktural. Harapan dan perkembangan yang akan diterapkan di kedepannya ialah beberapa putusan pengadilan mulai mengedepankan pemulihan psikologis serta paradigma hukum Indonesia bergeser dari penghukuman ke pemulihan kemanusiaan, dan yang terakhir ialah mengadopsi pemikiran hukum harus hidup di masyarakat, bukan sekedar teks mati. Undang-Undang TPKS secara normatif telah menjadikan fondasi kuat bagi perlindungan korban. Namun, efektivitasnya bergantung pada peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, kesiapan lembaga layanan korban, perubahan budaya hukum masyarakat, serta hukum yang adil hanya dapat diwujudkan jika dijalankan dengan hati nurani dan empati, bukan sekedar prosedur yang formal. A few moments later. Jadi setelah pemaparan dari rekan saya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan juga rekomendasi dari kelompok kami, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang menegaskan untuk melindungi korban kekerasan seksual, undang-undang ini menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi martabat dan juga kemanusiaan dari korban kekerasan seksual ataupun seseorang perempuan. Namun penerapan ini belum sepenuhnya dilakukan secara nyata akibat kurangnya pemahaman aparat hukum dan juga minimnya pengecualian ataupun pelengkap dari aparat hukum, dan juga budaya patriarki di Indonesia sekarang ini masih sangat kuat sehingga yang mengakibatkan keadilan tidak berpihak sepenuhnya pada korban kekerasan seksual. Agar undang-undang TPKS ini dilakukan sebagai pelindung, bukan hanya slogan ataupun simbol-simbol negara, maka kami menerapkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama itu melindungi kapasitas ataupun melakukan kapasitas aparat hukum dengan cara pelatihan rutin agar memahami undang-undang TPKS bukan secara hukum saja tapi melalui etika. Contohnya, polisi memberikan ruang yang aman bagi si korban agar si korban kekerasan seksual berani untuk speak up, berani untuk jujur terhadap kekerasan seksual yang pernah dialami tanpa rasa takut sedikit pun. Yang kedua, itu pemerintahan harus memperluas akses hukum, akses medis, dan juga akses psikologis yang terjangkau. Contohnya, pembentukan pos pelayanan korban kekerasan di setiap daerah akan membantu korban mendapatkan pendampingan tanpa terhambat oleh jarak tempat. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dan juga kesadaran publik, yang dimana kita harus sebagai generasi muda harus menjelaskan kepada orang-orang di sekitar bahwa korban kekerasan seksual ini bukanlah aib bagi seseorang, tetapi melainkan tindak kejahatan dari orang yang tidak sewenang-wenang terhadap korban kekerasan seksual. Contohnya dapat kita ambil sekolah ataupun kampus bisa dijadikan sebagai ruang ataupun tempat edukasi yang dimana kita mengarahkan teman-teman kita untuk selalu menjaga dirinya, terus berani untuk speak up ketika mengalami korban kekerasan seksual. Dan yang terakhir itu menyusun pedoman teknis yang tegas dan juga jelas agar penerapan undang-undang TPKS ini tidak membuka tafsiran yang berbeda-beda. Contohnya, pemeriksaan korban harus dilakukan secara tertutup. Alasannya kenapa? Yaitu untuk mencegah trauma yang berulang dari si korban kekerasan seksual dan menjaga martabat dan korban kekerasan seksual. Jika langkah ini diterapkan, maka undang-undang TPKS ini bukan menjadi slogan saja ataupun bukan hanya simbol, tetapi juga undang-undang TPKS ini menjadi payung nyata bagi korban, melindungi korban kekerasan seksual, memulihkan dan juga mengembalikan martabat dari korban kekerasan seksual yang berhak atas keadilan dan juga rasa aman. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekedar kata, tapi cerminan murni ataupun cerminan rohani bangsa yang memiliki
dan tidak memihak pada keadilan dan juga penegakan kemanusiaan. Demikianlah opini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.